Selamat datang Mbak Angki Yudhistia. Ya, terima kasih sudah mengundang. Saya yang terima kasih Mbak Angki sudah bisa datang. Sehat ya Mbak? Baik. Lagi sibuk apa Mbak? Kami lagi sibuk implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan. Nah, selamat datang di Supremasi Mbak. Supaya presisi memahami konstitusi. Oke. Jadi hari ini dengan Mbak Angki, staf khusus Presiden bidang sosial. Betul. Kita akan banyak bicara soal hak konstitusional, terutama teman-teman penyandang disabilitas. Itulah kenapa kami mengundang Mbak Angki di sini. Baiklah. Nah, pertama pertanyaan saya kalau kita bicara soal hak penyandang disabilitas Mbak Angki ya, sebetulnya apa tantangan hari ini yang dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas di negara ini? Apa sih sebetulnya tantangan utamanya? Baiklah. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, Ya. karena saya sebagai seorang disabilitas, saya harus menggunakan alat bantu dengar. Iya. Jadi silakan. saya, Oke. penyandang disabilitas sensorik tuli, tidak bisa mendengar, tunarungu. Iya. Jadi turut menjadi bagian dari masyarakat sebelumnya ya, Iya, sebelum ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai staf khusus Presiden. Mhm. Nah, jadi kalau kita bicara tentang tantangannya, Iya. banyak sekali. Banyak. Oke. Disabilitas ini kan sebagai kelompok rentan Mhm. yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Oke. Kalau dalam lingkungan masyarakat, tantangan stigma Stigma ya. itu pasti Jadi stigma. yang pertama ya. Stigma. Karena banyak orang yang menganggap disabilitas itu adalah seseorang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Oke. Ya kan? Oke. Sedangkan ragam penyandang disabilitas itu kan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ada penyandang disabilitas sensorik, Sensorik, motorik, motorik, intelektual, intelektual, mental, mental, ganda. ganda. Oke, ada 5 ya. Banyak banget. Mhm. Dan untuk jumlah penyandang disabilitas menurut data BPS dari Susenas yang diolah oleh Bappenas tahun 2020 adalah 22,9 juta jiwa. 22 dari 250 Yes, juta. 8,5%. 8,5%. Oke. Nah, jadi itu cukup besar sekali. Mhm. Kita dulu bertahun-tahun yang lalu menganggap bahwa isu disabilitas ini adalah charity, Oke. ya kan? Charity. Tapi itu sudah berubah menjadi human right. Human right. Nah, Ya. undang-undang kita tahun 97 pada dulu, sekarang kan sudah mengikuti Convention International CRPD menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Iya, oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang stigma, dulu banyak banget stigma. Apa sih peran pemerintah? Kok susah banget sih peran Oke. pemerintah? Iya. Melalui pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, bagaimana pemerintah ini hadir untuk masyarakat. Nah, yaitu dengan disahkannya beragam peraturan kebijakan dari peraturan turunan undang-undang. Nah, Iya. di bawahnya ini yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden ada 7 peraturan pemerintah 7 PP. dan 2 PP dalam 1 tahun 2019-2020. Dan oke, dalam 1 tahun ya. Yes, dalam 1 tahun. Kita kebut karena kan kemarin kan pandemi ya. Jadi kita kebut semuanya. Memang kami masih sisa 1 lagi yang belum terwujudkan. Saat ini sedang disposisi beberapa kementerian. Oke. Seperti Apa itu? Ini tentang peraturan pemerintah perihal insentif dan konsesi. Insentif dan Dan konsesi. konsesi. Ini apa yang diatur apa ini? Nah, peraturan-peraturan kebijakan ini kan kita merangkul banyak pihak. Ya kan? Iya. Contohnya ada peraturan yang mengatakan bahwa isu ketenagakerjaan, bahwa semua perusahaan wajib menerima 1% penyandang disabilitas untuk swasta, Oke. 2% untuk pemerintah dan juga untuk BUMN. BUMN. Bagaimana ini bisa kita misalnya contoh insentif untuk perusahaan-perusahaan, dan itu oke. sedang berada di Kementerian Keuangan untuk Sudah ada draftnya. Sudah. Draftnya ada. Sudah ada. Nah, ya kan kita harus disposisi beberapa kementerian supaya disahkan dan sampai ke Kementerian Keuangan. Apabila disahkan, kami
itu untuk ditujukan kepada Pak Presiden. Oke. Nah itu antara lain apa namanya ya, untuk melawan stigma tadi itu sudah apa namanya, ada orientasi untuk melawan stigma bahwa penyandang disabilitas itu tidak apa tadi, orang yang tidak apa tadi bahasanya Mbak Angki, orang yang tidak ada, orang yang lemah gitulah ya. Benar. Ini semua peraturan ini sudah ada, tinggal satu. Nah, kalau dalam hukum itu ya Mbak Angki, aturan sudah ada, hukum sudah ada, kan begitu. Aturan hukum itu sesuatu yang ideal yang harus kita wujudkan. Nah, bagaimana kira-kira setelah ada undang-undang, setelah ada PP 2019 tadi ya, 2020. Nah, sekarang kan berarti sudah berlaku dia. Nah, kira-kira tadi kalau Mbak Angki bilang ini sekarang tahapannya soal implementasi. Yes, nah, betul. Bagaimana itu? Kira-kira menurut pengalaman ya dalam 1-2 tahun ini. Oke. 2019-2020 kita kejar peraturan-peraturan tersebut. 2021 kita implementasi Komisi Nasional Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas KND ya. Ya, okay. Itu ada dari peraturan presiden. Nah, itu perintah undang-undang itu Mbak ya? Yes, perintah undang-undang. Berapa orang sih Mbak anggotanya? KND? Anggotanya tuh 6. Anggotanya 6. Independen ya? 6 atau 7, ya independen. Okay. Gitu. Memang secara administrasinya adalah diawasi, administrasinya melalui Kementerian Sosial, tapi independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekarang sudah bekerja? Sudah. Disahkan oleh Bapak Presiden itu 1 Desember 2021 kemarin. Oh, berarti baru kemarin ya? Sangat baru sekali dalam sejarah. Dalam sejarah ya, baru pertama kali kita punya. Yes. Jadi setengah tahun ini ngapain aja nih KND ini? KND ini kan fungsinya adalah mengawasi semua peraturan-peraturan Mbak ini bisa terimplementasi dengan baik. Karena kan human right di semua sektor. Artinya ini bukan hanya perihal tanggung jawab Kementerian Sosial sebagai sektor leading, tapi seluruh kementerian juga. Nah, Komisi Nasional Disabilitas ini adalah mengawasi, mengadvokasi apakah peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan ini sudah implementasi atau belum. Nah, termasuk juga sampai ke daerah-daerah. Sampai ke daerah ya kan. Nah, ke daerah-daerah ini tentu dibantu dengan komite daerah. Komite daerah. Ada di daerah itu. Ada di pusat, ada di daerah. Betul. Karena kan kita tidak bisa kerja sama, nggak bisa kerja sendirian. Ya betul. Sepakat. Kita butuh perpanjangan tangan kita, perlu kolaborasi. Bagaimanapun pemerintah pusat tetap membutuhkan dukungan daerah. Nah, sejauh ini Mbak Angki, kerja-kerja Komisi Nasional Disabilitas itu apa kira-kira yang nampak ya dari setengah tahun berdirinya itu menjalankan fungsi ya pengawasan implementasi kebijakan itu? Nah, Komnas Disabilitas itu kan tidak bisa secara teknis. Hanya mengawasi. Nah, artinya bagaimanapun secara teknis ini ada di kementerian-kementerian. Nah, jadi Komnas Disabilitas dan kami staf khusus Presiden juga terus mendorong kementerian-kementerian untuk mengimplementasikan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. Itu kan nanti jadi peraturan menteri. Iya. Apa yang dilakukan untuk mendorong itu Mbak ke kementerian itu? Apa kita masuk ke kementerian-kementerian? Sosialisasi. Sosialisasi. Betul. Itu sosialisasi, advokasi. Nah, supaya penyandang disabilitas ini bisa menjadi bagian warga negara gitu, bahwa mereka. Nah, sebenarnya ada tantangan yang paling menjadi perhatian kita. Saat pandemi COVID-19 kemarin, ya kan, kita semua terdampak. Sehingga kita Bapak Presiden ini adalah bagaimana kesehatan kita semua bisa pulih. Itu adalah dengan vaksin. Ketika kita melakukan vaksinasi, kita menemukan fakta bahwa banyaknya penyandang disabilitas di daerah itu tidak memiliki KTP atau nomor induk kependudukan. Artinya apa? Artinya penyandang disabilitas ini untuk mendapatkan manfaat semua program pemerintah itu nggak sampai ya. Nah, jadi dari situlah kita belajar bahwa berawal dari vaksin, akhirnya kita merangkul kolaborasi dengan Kemensos untuk melakukan pendataan dan juga Dukcapil. Nah, kami jemput bola.
pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat disabilitas, kami jemput bola. Vaksin di rumahnya mereka atau di organisasi mereka. Kami itu siapa, Mbak? Kami itu tadi pemerintah. Oke. Pemerintah itu antara Stafsus Presiden berkolaborasi dengan Kemenkes, oke. terus Kemensos dan Dukcapil. Oke. Nah, dari kami ini jemput bola. Dan kami dibantu juga dengan kepala daerah, dinas-dinasnya ada mereka kan. Kami datang ke rumah-rumahnya gitu, terus ke organisasi-organisasi, sehingga mereka baru tahu manfaat nomor induk kependudukan itu ternyata manfaatnya banyak. Sebagai penerima manfaat program pemerintah. Dan itu banyak banget yang nggak terdata. Banyak banget orang tua yang malu mengakui anaknya disabilitas, sehingga itu nggak tercatat di dalam pendataan biodata di Dukcapil. Nah, itulah kami memberikan sosialisasi. Kalau memang itu sudah terdata, mempermudah kami pemerintah untuk memprofilisasi sesuai kebutuhan. Ini sekarang masih terus. Lanjut. Kita nggak bisa berhenti gitu aja. Karena 3 bulan kami dari 2022, dari mulai Maret surat edaran keluar dari Dukcapil, itu Maret, April, Mei, Juni yang memiliki KTP dan KIA itu 678.000 jiwa dari 34 provinsi. Dan masih terus. Lumayan. Semua, jadi kita nggak kerja sendirian. Semua dinas bekerja sama. Iya. Berarti sekarang itu masih terus ya. Kan Betul. Ada 8 berapa persen tadi kan jumlah. Mungkin di antara jumlah itu tadi banyak yang nggak punya KTP. Betul. Kita bayangin dari 600.000 menuju ke 22 juta itu masih jauh banget. Iya. Itulah kita bertahap. Artinya apa? Inilah bentuk perhatian pemerintah melalui kepemimpinan Presiden bahwa kami memperhatikan penyandang disabilitas. Ya, menarik sekali ini ya. Wah, luar biasa. Menarik sekali, luar biasa Mbak Angki, luar biasa. Nah, kembali tadi ya Mbak Angki. Salah satu kesulitan kita berhukum itu, kita punya hukum, tapi kadang-kadang dia tidak diimplementasikan atau tidak ditaati gitu ya. Saya yakin tadi Mbak Angki sudah ada undang-undang tentang penyandang disabilitas, ada 7 PP gitu kan. Nah, ini saya kira kesulitan apa Mbak Angki ketika menjalankan atau melaksanakan aturan ini? Apakah ada kesulitan tertentu yang mungkin Mbak Angki tahu persis gitu ya? Ada penolakan mungkin, ada resistensi mungkin dari stakeholder lah. Ini kan saya kira yang paling sulit sebenarnya kan itu. Ada aturan, ada hukumnya, tapi kadang ketika dilaksanakan itu nggak mulus gitu. Kira-kira ada yang resisten nggak sih yang soal banyak ya? Banyak Mas. Beragam penyandang disabilitas ini banyak. Dengan kebutuhannya yang berbeda-beda ya. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan ini kembali lagi perihal literasinya aja. Literasi penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya. Penyandang disabilitas sensorik dengan penyandang disabilitas motorik itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan sebagai pemerintah pusat pun kami berusaha untuk mengakomodir itu semua. Kita berusaha, tapi memang apabila dalam pelaksanaannya memang tidak sempurna, kesempurnaan dan milik Tuhan, ya kan. Tapi kami berusaha memberikan solusi yang terbaik gitu. Kami selalu berusaha untuk mendengarkan. Makanya itu ada FGD, kami mendengarkan. Nah, mendengarnya dari siapa? Kami dari siapa? Tentunya Kementerian Teknis. Kementerian Teknis itu tidak mungkin bisa kerja sendirian. Kementerian Teknis pasti melakukan FGD dengan beberapa organisasi, mendengarkan inspirasi mereka, sehingga membuat keputusan program yang tepat pada sasarannya. Nah, berarti
kesulitan bukan hanya kepada stakeholder tapi juga kepada teman-teman atau Bisa. dari penyandang disabilitas itu sendiri. Itu ya. Betul. Karena penyandang disabilitas ini kan nasional. Oke. Nah, zonasinya berbeda, demografinya berbeda, geografinya berbeda. Masing-masing juga memiliki kebutuhannya masing-masing. Oke. Nah, sehingga bagaimanapun di daerah-daerah ini mereka memiliki kebijakan dari kepala daerahnya masing-masing. Dari bagaimanapun pemerintah pusat berusaha melalui dari pemerintah peraturan pemerintah, dan itu implementasi tergantung dari peraturan daerah. Oke, nah itu kata kuncinya saya kira, karena kemudian pemerintah daerah itu diharapkan ya karena faktor geografis dan lain-lain kan menjadi sangat penting gitu ya. Betul. Sejauh mana sekarang pemerintah daerah itu menerima atau siap mengaplikasikan, mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat itu? Itu bertahap. Sekarang dalam tahap sosialisasi melalui dari Komisi Nasional Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas mungkin tidak terlihat pergerakan mereka 6 bulan ini, tapi mereka itu sudah ke daerah-daerah. Mereka melakukan silaturahmi, mereka memperkenalkan diri. Ke pemerintah daerah ya? Yes, betul. Dan stakeholders daerah, organisasi, komunitas, orang tua, masyarakatnya. Memang Komisi Nasional Disabilitas ini memang belum terlalu dekat dengan digitalisasi mungkin, sehingga tidak terlalu terlihat. Tapi kami selalu berusaha untuk mengingatkan lagi bahwa sekarang adalah era digitalisasi. Bagaimanapun program mereka, masyarakat pun melihat, masyarakat pun memantau. Jadi bagaimana kegiatan mereka ini untuk dapat transparansi sehingga masyarakat tahu pergerakannya. Ya, menarik sekali. Mbak Anggi. Yes. Ada ini tempo hari MK itu ada acara peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Audiensnya itu teman-teman disabilitas. Saya salah satu yang bicara di situ. Nah, ada pertanyaan menarik itu adalah ini soal hak pilih. Ini kan tahun ini kita tidak bicara soal politiknya, tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu tidak boleh lagi kehilangan hak untuk memilih atau hak untuk dipilih. Ada pemikiran Mbak Anggi soal itu? Karena saya kira semua penyandang disabilitas itu punya hak, punya hak konstitusional, termasuk salah satunya soal hak pilih, hak politik itu ya, memilih atau dipilih. Sejauh ini kan ada kesulitan-kesulitan atau bahkan mungkin teman-teman penyandang disabilitas mungkin kurang dilayani ketika menggunakan suaranya, gitu kan. Nah, kira-kira ada pemikiran ke arah itu juga, Mbak Anggi? Ini menjadi masukan kami. Ini akan menjadi masukan saya juga, dan berusaha untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk bagaimanapun nanti di saat pemilihan ini turut merangkul penyandang disabilitas. Karena paham sih beberapa pemilihan-pemilihan sebelumnya banyak penyandang disabilitas itu sulit ke aksesnya, ya kan, jaraknya, terus aksesibilitasnya, bahkan suaranya, kertas suaranya, surat suaranya, dan ini adalah tantangan sih, tantangan. Tapi ini kita tampung, kita coba untuk berdiskusi tentunya dengan organisasi dan masyarakat, seperti apa bentuk yang dapat dipermudah oleh penyandang disabilitas, dan kami bawa juga kepada stakeholders terkait perihal kedepannya ini. Saya kira semuanya saya kira sudah juga memikirkan itu, tapi ya itu di lapangan kadang-kadang ada hal yang berbeda gitu kan. Kami penyandang disabilitas ini muncul di acara kemarin ya, kebetulan saya jadi salah satu pembicaranya. Ada curhatan lah dari teman-teman penyandang disabilitas, ya ada kesulitan soal itu. Nah, saya kira itu menarik gitu kan. Makanya saya katakan mereka punya hak
undang-undang sudah memberikan perlindungan, undang-undang dasar memberikan perlindungan, tapi bagaimana kemudian di lapangan semua bentuk perlindungan, pemenuhan hak terhadap mereka, ya, teman-teman penyandang disabilitas itu betul-betul dipastikan terpenuhi gitu kan. Betul sekali. kan? Tapi kalau boleh tanya, menurut Mas Fajar, kira-kira yang langsung berhadapan dengan mereka pada waktu itu, apakah memang ada bayangan seperti apa sih yang bisa menjadi program sinergi bersama dengan masyarakat? Menanya saya, ini hostnya siapa ini? Ya, ya yang langsung dekat dengan mereka. Jadi saya tidak terlalu dekat, memang hanya membaca bahwa ada di beberapa tempat, ya, teman-teman disabilitas itu misalnya kurang difasilitasi. Ketika tadi misalnya Mbak Angki, ini kita punya apa? Kita sedang pilkada misalnya atau pemilu gitu kan. Nah, kalau tidak jemput bola, kalau penyelenggara itu tidak jemput bola, saya yakin banyak teman-teman penyandang disabilitas itu yang seperti yang KTP tadi kan. Iya, betul. Kalau tidak jemput bola, betul, setuju. Kita susah dia. Pasti mau ke tempat pemungutan suara. Betul. Susah gitu kan. Atau bahkan mungkin ada mindset penyelenggara pilkada mungkin ya, itu nggak usah aja lah, udah biarin aja, kira-kira gitu. Betul. Nah, saya membayangkan memang kata kuncinya tadi adalah bagaimana jemput bola. Tapi jemput bola yang seperti apa ya saya nggak tahu persis. Kembali saya jadi hostnya. Baiklah, kita mendapatkan kita mendapatkan kata kuncinya. Kata kuncinya apa tadi? Jemput bola. Jemput bola. Nah, itu yang saya tertarik tadi Mbak Angki, menginspirasi bahkan membuat kontribusi dalam memberikan pelayanan ya, bagaimana negara itu hadir lebih mantap, lebih jelas di hadapan teman-teman penyandang disabilitas. Kalau kita lihat kolaborasi Pentahelix ya. Apa itu? Pentahelix itu adalah kolaborasi pertama government. Government ini sebagai stakeholders untuk kebijakan dan lain sebagainya. Terus akademis sih, di mana peneliti kita sebagai blueprintnya, mappingnya, tentunya kita kerjasama dengan mereka. Terus stakeholders juga masyarakat, komunitas, yang artinya masyarakat komunitas ini pun digerakin bersama. Lalu juga stakeholdersnya kita pelaku usaha, dan bagaimanapun pelaku usaha ini mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ada. Dan juga terakhir media ya. Artinya semua news, semua cerita tengahnya itu kita bekerja sama dengan media. Jadi ini adalah solusinya adalah kolaborasi Pentahelix. Bagaimana stakeholders ini kita menyatukan, sehingga menjadi negara Indonesia yang inklusivitas. Sekarang belum bersatu gitu? Bersatu dong. Udah ya? Bersatu ya. Apa namanya tadi? Pentahelix collaboration. Oke. Jadi saya lupa tadi mau nanya apa ya. Banyak ya pertanyaannya, kayak lagi di sidang kayak di investigasi nggak ya? Namanya juga di NKRI, saya di sidang. Tujuannya supaya kita lebih paham, Mbak. Bukan apa-apa. Jadi tuh kan saya lupa tadi mau nanya apa, Mbak. Gak usah kan pertanyaannya, udah. Atau saya yang nanya nih. Kalau Mbak Angki ya secara pribadi, bergabung atau diajak join oleh pemerintah untuk menjadi staf khusus. Nah, kira-kira sebetulnya apa? Kenapa dulu Mbak Angki itu mau menerima gitu ya? Mau menerima kan pasti punya punya visi misi secara pemikiran. Boleh tahu nggak? Oke, baiklah. Jadi pertama kali ketika kita menjadi staf khusus presiden ini adalah di saat pada waktu itu kita ada semacam FGD juga sih. FGD dengan beberapa milenial, termasuk dengan Pak
Menteri Pratikno sebagai Sekretaris Negara, yaitu kami pun diajak diskusi perihal visi misi untuk Indonesia melalui kacamata milenial. Sebelum jadi staf khusus ya? Iya, sebelum jadi staf khusus. Biar gimana pun latar belakang saya ini adalah saya ini sebagai penyandang disabilitas, sosiopreneur juga yang bergerak di penyandang disabilitas. Nah, masing-masing punya kekuatan dan karakteristiknya masing-masing, ya kan. Kami sebagai milenial ini punya inovasi, punya inisiatif, punya networking. Gimana caranya kami bisa berkontribusi. Nah, lalu pada saat itu bagaimana inisiatif kita ini juga bisa berkontribusi dengan pemerintah, gitu kan. Nah, dari semua banyaknya milenial ini yang hebat-hebat menurut saya, dan semua kita juga saling mengagumi satu sama lain gitu kan, karena dengan latar belakangnya yang bagus-bagus sekali. Nah, jadi pada waktu itu Pak Pratikno pun juga menghubungi bahwa Bapak Presiden membutuhkan sebagai staf khusus Presiden. Nah, dan nama-nama kami disebutin ya, termasuk saya juga gitu. Memang pertanyaannya pun kami juga menanyakan balik lagi gitu, bertanya balik lagi kenapa kami gitu, kenapa saya, kenapa harapannya Bapak Presiden buat saya apa gitu, dan kita juga beberapa yang dipilih gitu, karena kami dengan karakteristik masing-masing diharapkan untuk bisa berkontribusi gitu. Kami menerima, saya menerima kan seperti diskusi, kami menerima karena kenapa? Karena menurut saya dan menurut teman-teman yang lain adalah kepercayaan itu kan nggak bisa di-bypass. Karena kami sedang diberi kepercayaan, kami berusaha untuk memaksimalkan kepercayaan itu. Tapi ketika pertama kali terjun, kami juga masih gray area di depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan gitu. Tapi biar gimana pun, learning by doing. Kami belajar, kami sambil belajar. Nah, dari situ saya dan teman-teman staf khusus yang lain kan punya bidangnya masing-masing. Nah, dan bagaimana tupoksinya masing-masing. Nah, jadi di isu disabilitas ini ya itu dimulai dari bagaimana peran pemerintah, diskusi dengan Bapak Presiden, Pak, penyandang disabilitas itu agak susah di bawah lapangan karena pemerintah belum mentandatangani, mensahkan beragam peraturan. Lalu Pak Presiden diskusi pada waktu itu peraturan apa saja, dijelasin ceritanya. Terus akhirnya kami diberi kepercayaan untuk bisa bersinergi dengan Kementerian Teknis. Karena biar gimana pun satu peraturan pemerintah ini kan disposisi kementeriannya juga cukup banyak ya, cukup banyak sampai ke meja Presiden. Dan ternyata sambil berjalan itu sampai draft ini di tangan Bapak Presiden, ditandatangani Bapak Presiden, ini adalah suatu keberhasilan bahwa milenial itu yang dipandang akan sulit di area birokrasi, ternyata bisa ya, diakomodir ya. Betul, diakomodir bisa dengan berkolaborasi. Dan satu peraturan, dua peraturan, dan peraturan lainnya, sehingga peraturan ini kan impactfulnya untuk masyarakat. Dan itulah yang membuat keputusan saya menjadi membantu Bapak Presiden itu adalah bermanfaat. Oke, Mbak Angki, yang menarik adalah saya ingin tanya juga nanti, kira-kira dari 2019 ya, nanti sampai Pak Presiden misalnya 2024 gitu, pasti punya target lah ya, punya target, punya harapan, kira-kira saya harus sudah melakukan apa, kira-kira pasti ada kan ya. Nah, nanti cerita, kita minum dulu, kita minum teh dulu. Saya minum kopi, ayo silakan.